kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan tema kita yang kita insya Allah akan membahas tentang buah dari takwa. Nah, di sana perlu kita ketahui bersama buah atau di antara manfaat seseorang hamba ketika dia benar-benar memaksakan, karena perlu dipaksa, memaksakan dirinya agar bisa benar-benar total dalam beribadah kepada Allah. Memaksakan dirinya agar kiranya benar-benar termasuk hamba-hamba Allah yang berada dalam barisan, di dalam barisan orang-orang yang kiranya termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Kita harus paham. Dan untuk paham tentang hal tersebut, hakikat dari hidup kita untuk mencapai derajat ketakwaan itu, kita butuh kepada ilmu. Kita butuh kepada ilmu. Karena apa? Karena ilmu inilah nantinya yang akan membantu, membimbing kita agar bisa terus menapaki jalan-jalan ketakwaan. Jalan-jalan yang kiranya Allah ridhoi. Dan mencegah kita dari jalan-jalan yang kiranya menyimpang dari ketakwaan kepada Allah. Jadi suatu hari Rasulullah pernah menggambarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah membuat sebuah garis lurus, kemudian Rasulullah buat ada cabang-cabangnya, kiri kanan. Maka para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, jalan yang lurus ini adalah jalan ilmu menuju keridhaan Allah. Adapun cabang-cabangnya ini adalah godaan-godaan syaitan. Cabang-cabang yang banyak itu adalah godaan syaitan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berjalan, ketika kita berusaha untuk mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat ini, akan banyak rintangan, godaan, cobaan. Baik dari orang luar, dari orang lain, atau bahkan dari keluarga kita sendiri, orang yang dekat dengan kita sendiri, dan dorongan dalam diri kita sendiri. Nah, maka mengamalkan agama ini bukan suatu perkara yang mudah. Perlu dipertanyakan ketika seseorang itu dia berislam, menjalankan Islamnya, tapi gampang saja baginya. Artinya nggak ada datang kepada dia ujian, tidak ada datang kesulitan dalam dia beragama. Kayaknya gampang saja. Perlu dipertanyakan keagamaannya. Apakah dia hanya sekedar ikut agama sekedar punya agama saja. Sekedar hanya KTP di Islam di KTP-nya saja. Tak lebih tak. Dia tidak menjalankan sunnahnya Rasulullah. Dia tidak mengamalkan apa yang menjadi perintah dari dalam agama Islam. Hanya sekedar untuk ritual saja. Maka dia katakan, aku gampang saja beragama. Beragamalah seperti orang kebanyakan. Nah, itu yang dia katakan. Tidak. Kita katakan tidak. Bukan Islam seperti itu yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Yang diemban, yang dibawa oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat. Lihat bagaimana Rasulullah. Dia adalah makhluk yang termulia di sisi Allah. Dan juga para sahabatnya yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum radu'an. Bagaimana mereka menjalani hidup mereka dengan agama mereka. Rasulullah makhluk yang paling Allah cintai di muka bumi, namun ujian yang ditimpakan kepadanya itu luar biasa. Apakah tujuan dari ujian tersebut yang diberikan kepada Rasulullah? Apakah itu adalah bentuk bahwasanya Allah tidak cinta? Tidak. Barometer kecintaan Allah itu bukanlah kepada kemewahan yang kita dapatkan. Bukanlah ketika seseorang itu dia hidup susah, melarat, miskin, dia termasuk orang yang tidak Allah cintai. Tidak. Ini sama sekali tidak benar sangkaan. Ini terdapat dalam surah. Dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang dia ketika Allah berikan kepada dia nikmat,
maka dia katakan Allah memuliakan kami. Namun sebaliknya ketika Allah buat hidupnya sempit, dia katakan Allah menghinakan kami. Kalla, ya. Tidak sama sekali. Bukan itu menjadi ukuran, tolak ukur dari Allah cinta atau tidak cintanya kepada hambanya. Namun, di antara bentuk kecintaan Allah, coba lihat dalam hadis Rasulullah, katakan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Tahuilah Rasulullah, sesungguhnya Allah jika dia mencintai suatu kaum, seseorang, maka dia akan uji orang tersebut. Dia akan uji hamba tersebut, layak tidak dia akan mendapatkan cintanya Allah. Allah ingin tahu benar tidak dia cintanya itu kepada Allah itu sesuai apa yang di lisan dan di hatinya. Maka Allah datangkan ujian kepadanya. Idza asabathu musibah faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seseorang yang di hatinya benar-benar cinta kepada Allah, maka ketika datang ujian kepadanya, diambil hartanya, diambil keluarganya, turun jabatannya, maka dia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini awal dasar bisa kita lihat ketakwaan seseorang tersebut. Ketika dia benar-benar bisa ikhlas, dia betul-betul bisa mengembalikan, dia sadar betul bahwasanya apa yang Allah titipkan kepadanya, itu akan Allah ambil. Tinggallah darinya padanya tanggung jawab terhadap titipan yang Allah berikan kepadanya. Belajar dari tukang parkir, ya. Belajar ikhlas dari tukang parkir. Kita bisa melihat bagaimana tukang parkir, ya, tukang parkir di mall misalnya, atau di jalan di pasar, ya, di pajak. Bagaimana begitu banyak datang kepadanya yang menitipkan sepeda motornya, menitipkan mobilnya. Kemudian tak lama berselang setelah dipenuhi hajat mereka dalam berbelanja, ya, mereka kembali mengambil kembali sepeda motor dan mobilnya. Apa yang dilakukan tukang parkir? Apakah dia marah-marah? Apakah dia tidak memberikan titipan tersebut? Tidak. Malah dia tersenyum, dia bantu, ya, orang yang mengambil titipannya tersebut, dia berikan. Nah, dia ikhlas ketika dititipkan, dia ambil kembali. Hendaknya seperti itulah kita. Ketika kita benar-benar sadar bahwasanya apa yang ada di tangan kita saat ini, apa yang kita miliki sewaktu kita masih hidup, itu semua adalah titipan Allah. Maka ketika itu yang terjadi, kita bisa ikhlas. Ada sebuah kisah di Irak, ya, diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalam, bercerita tentang seorang ayah, ya, seorang bapak bernama Abdullah, ya. Suatu hari dia sedang di kedai makan lah, gitu ya, makan bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki kepadanya mengatakan, wahai Abdullah, ketahuilah sesungguhnya anakmu sudah mati, dibunuh oleh orang. Dia sedang makan, ya, Abdullah itu sedang makan, ya, ketika itu. Kemudian dia berhenti sebentar makannya, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjut lagi makannya. Dia lanjut lagi kembali makan nasinya tadi. Kemudian kembali ditegur oleh laki-laki ini. Karena laki-laki ini menyangka bahwasanya Abdullah ini belum mendengar berita yang disampaikan kepadanya. Artinya belum jelas informasi. Karena dia melihat reaksi dari Abdullah ini ya biasa saja. Maka kembali dia katakan, wahai Abdullah, sesungguhnya anakmu itu sudah mati, dibunuh, ditikam, seperti ini dia peragakan lagi. Kembali dia berhenti makannya, dia mengucapkan istirja kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia lanjutkan lagi makannya sampai 3 kali. Kembali lagi, ya, laki-laki ini mempertegas, ya, karena dia merasa ini suatu yang nggak wajar, aneh, ya. Kok ada orang yang ketika disampaikan berita kepadanya tentang kematian anaknya, matinya itu pun dibunuh, ya, dia santai saja, seolah-olah dia menanggapnya biasa saja, bukan sesuatu yang wah, gitu. Nah, kembali dia tegaskan, ya, dia sampaikan anakmu mati dibunuh.
Maka kenapa kau masih seperti ini katanya? Kenapa kau bisa tenang saja dan melanjutkan makanmu? Ya, kemudian Abdullah ini menghabiskan makannya, lalu dia panggil laki-laki itu, sempat dia ngobrol dulu, dia panggil duduk sini. Lalu dia apa dia akan sampaikan? Dia katakan kepada pemuda ini atau laki-laki ini, dia katakan, ketahuilah wahai saudaraku, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Seseorang itu pasti akan mati. Hanya saja cara matinya itu berbeda-beda. Nah, anakku ini adalah titipan yang Allah titipkan kepadaku, dan dia adalah makhluk yang bernyawa, dia pasti mati. Hanya saja mungkin caranya sudah menjadi takdir Allah, dia mati di tangan orang. Dia mati dibunuh. Dan kewajibanku sebagai seorang hamba Allah adalah mengikhlaskan kematian tersebut. Mengikhlaskan kematian tersebut. Dan aku punya kewajiban untuk menghabiskan makanan yang ada di depanku ini. Karena adalah kalau tidak kuhabiskan, maka ini bagian dari kemubaziran. Harus kuhabiskan. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah menunjukkan bahwasanya ketakwaan seorang ayah, ya, ketakwaannya yang begitu tinggi kepada Allah, dia bisa menerima ya takdir, keadaan musibah yang begitu besar dengan tenang. Nah, inilah gambarannya bagaimana seseorang itu ketika dia sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, sehingga dia bisa menerima takdir Allah itu baik ataupun yang buruk. Semua kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk orang-orang yang kiranya bisa ikhlas menerima takdir dari Allah. Nah, insya Allah kita akan masuk nantinya di episode yang selanjutnya tentang apa saja dari buah ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.